tangan je. Lama kelamaan naik. Dia itu turun sedikit. Bahaya ini, bahaya. Nah, hati-hati. Bahaya itu setan uka-uka. Kau kenal. Uka aju ke ana. Nah, itu yang bahaya tuh. Jadi bagaimana itu caranya bisa terjadi? Karena dalam aktivitas pacaran ini nggak mungkin mamit orang yang baru kenal langsung begitu. Gimana? Kan dalam aktivitas pacaran. Jadi itulah sebabnya Allah mengharamkan pacaran. Kurang lebihnya begitu. Ini menurut pemahaman saya. Kalau menurut logika kita jauh seperti itu. Kenapa pacaran bisa diharamkan? Dan lagi, kalau kalian bertanya mengapa zina itu bisa terjadi, jawabannya adalah karena ada yang membolehkan. Seperti itu. Contoh ya, siapa yang membolehkan si wanita itu sendiri? Saya juga nggak tahu kenapa itu wanita ingin diajak pacaran. Padahal kalau sesuatu zina itu terjadi, yang rugi kan mereka. Laki-laki enak-enak aja di rumah. Bahkan bisa meninggalkan. Pasti dia yang rugi, tidak pernah laki-lakinya yang rugi. Seperti ketika kita membeli mangga, pertama itu disentuh-sentuh aja. Seperti pacaran, disentuh-sentuh aja. Luar biasa perumpamaan ini. Iya. Baru kalau sudah dipegang-pegang, dicium-cium lagi mangganya. Apa? Mana saya? Atau itu penjualnya dibukakan lagi dan dikasih coba lagi. Nah, seperti itulah perumpamaan ketika pacaran. Baru tidak dibeli. Baru nggak dibeli. Ini yang kacau ya. Ini yang paling kacau kacau itu. Sudah dicium, sudah dimakan, tidak dibeli. Perempuannya yang paling dirugikan. Kenapa bisa terjadi seperti yang dibilang oleh Kak Mulis? Ada yang membolehkan, ada yang membolehkan aktivitas tersebut. Jadi wanita yang hebat itu wanita yang dapat menahan rasa malunya, dapat menimbulkan rasa malu dalam dirinya sendiri. Al-haya'u minal iman. Malu adalah bagian daripada iman. Jadi itu adalah aktivitas yang paling sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, banyak sekali nih. Menarik ini. 1 jam ini kayak Untuk apa bikin channel YouTube kalau isinya keseharian aja teman-teman? siapa ini bikin pertanyaan ini? Pertanyaannya unik sekali. Unik. Tahu yang mau jawab? Serentak. Jadi Islam itu rahmatan, mengatur segala kehidupan. Jadi bukan hanya soal ibadah, soal ibadah ritual, sholat, puasa, sedekah. Jadi bukan hanya itu. Islam mengatur segalanya. Baik dari pergaulan, baik dari tingkah laku ataupun perbuatan kita. Jadi itu kenapa saya mengatakan untuk keseharian tak, terutama buat para pemuda. Oke, ini tuh saya karena tadi Iya, baik. Lanjut saja nah. Kita lanjut. Lanjut saja. Nah, baik. Pertanyaan selanjutnya. Kak, saya mau bertanya. Ya memang ini pertanyaan. Nah, bagaimana rasanya mencintai dalam diam? Mungkin kalau bertanya tentang rasanya mencintai dalam diam mungkin satu-satu ini. Karena mungkin beda-beda merasakan cinta dalam diam. Agak baper ya ini. Iya, agak baper ini orang ini. baper remaja bucin. Ya, baik. Antum dulu, Sultan. Baik, mungkin Gimana rasanya? mulai dari saya nih. Bagaimana rasanya mencintai dalam diam? Oh, enak. Kalau menurut saya pribadi kan, saya juga belum merasakan. Tapi kita bisa melihat dari kisahnya Jauh-jauh Ali dari bin sini. Abi Thalib dan Fatimah. Kita bisa melihat kisahnya mereka berdua. Mereka mencintai dalam diam. Jadi rasanya mencintai dalam diam itu ada senang, ada susahnya. Susahnya kalau misalnya kita sudah mencintai itu seseorang, tetapi ya seorang itu dilamar seperti Fatimah yang dilamar oleh Umar. Nah, kita merasa sakit hati. Tapi ada juga senangnya. Kenapa? Karena kita bisa menjaga perasaan kita, kita bisa melindungi diri kita dari hal-hal yang tidak baik, dari hal-hal yang maksiat seperti itu. Kalau menurut saya, karena mungkin saya juga
belum merasakan, belumnya bukan tidak mau, cuman belum. Nah, mungkin bisa nanti ditambahkan oleh kakak-kakak yang lain. Ya baik. Coba saya lagi ya. Baik. Tentang cinta dalam diam itu sebenarnya boleh-boleh saja. Asal jangan sampai ke taraf suka. Antum bingung kan? Kenapa? Cinta dan suka beda. Cinta itu itu lebih mengarah ke hal-hal positif. Kalau suka itu sudah bisa mengarah ke hal negatif. Suka itu pasti sudah kayak bisa melepaskannya. Kalau cinta itu ya mungkin saya mencintai dia karena begini. Karena kalau kita memang mencintai seseorang itu memang karena 4 hal. Nah, mungkin kalau pertama itu harta, keturunan, kecantikan, dan agama. Ya. Tapi dalam hadis Rasulullah sebaik-baiknya itu adalah pilih yang taat kepada agamanya. Terus mencintai dalam diam itu boleh-boleh saja asal tidak kelewatan batas. Masalahnya kalau kita mencintai itu kelewatan batas, ketika seseorang itu dilamar oleh orang lain, mungkin kita akan mengarah ke hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh bunuh diri. Ini banyak yang terjadi. Kalau Anda bertanya bagaimana rasanya mencintai dalam diam, mencintai itu seperti bagaimana ya? Begitu deh. Sudah dijelaskan. Ya, susah dijelaskan. Ada rasa enak begitu, ada memang rasa dalam hati, tapi biasa juga ada rasa sakit hati ketika orang itu apalagi tuh dekat dengan pria lain, tapi dalam hati kita juga berkata saya ini siapa. Jadi itu cinta dalam diam itu sulit. Ya kalau menurut saya tidak usah lah mencintai dalam diam. Tidak usah. Kalau memang kita mencintai seseorang tersebut, lamar dia. Itu adalah jantan-jantan seorang pria. Sejati. Anda? Jadi kalau menurut saya mengenai rasanya cinta dalam diam itu, saya ibaratkan saya seperti kita melihat bunga. Kita melihat bunga yang indah, tapi tidak bisa dipetik, tidak bisa dicium aromanya, tidak bisa didekati. Nah itu begitu cinta dalam diam. Bagaimana caranya kita menahan rasa cinta ini yang menggebu-gebu ini? Antum rasanya mau memiliki seluruh dunia. Kalau lihat itu orang misalnya yang disuka atau apa, caranya itu kita alihkan dengan kegiatan-kegiatan yang positif, dengan kebiasaan-kebiasaan yang positif. Nah, dan juga bergaul dengan teman-teman yang pembicaranya itu positif juga. Kalau antum berteman dan tetap bergaul dengan pembicaraan yang tetap kepada misalnya banyak yang pacaran, terus banyak yang mendorong untuk bilang apa gitu, coba saya sekali, tapi coba sekali lalu keceplosan bagaimana. Jadi saya rasa kita alihkan saja dulu pikiran kita dari hal yang seperti itu. Apalagi kalau kita masih remaja, masih lebih penting kita pikirkan masa depan kita dulu, masih lebih penting kita pikirkan bagaimana keluarga kita, apalagi terlebih kedua orang tua kita yang sudah susah dari kecil dijaga, dididik untuk sukses. Karena kalau misalnya kita bisa membahagiakan orang tua kita dengan sukses saja, itu dengan bertindak dengan positif yang baik-baik, insya Allah maka itu menjadi kebahagiaan sendiri juga bagi kita dan kedua orang tua kita. Jadi itu kira saya yang lebih berpengalaman. Pengalaman ini kayaknya. Saya juga lihat. Tapi cinta dalam diam. Apa itu cinta? Cinta itu merupakan fitrah, hal yang fitrah dalam diri manusia. Nah, jadi cinta adalah hal yang wajar-wajar saja dalam diri manusia. Warisatun nau, naluri berkasih sayang. Cinta bukan hanya cinta kepada lawan jenis atau bisa disebut dengan cinta kepada saling suka begitu. Bisa juga cinta kepada orang tua, cinta kepada Allah, cinta kepada Nabi Muhammad. Ya, jadi cinta itu banyak sekali, luas sekali pembahasannya. Jadi bukan hanya cinta dalam rasa yang dipikirkan oleh remaja, tapi mungkin cinta yang dimaksud ini adalah cinta yang dirasakan oleh kebanyakan remaja. Oke, kalau kita bertanya tentang rasanya, rasanya itu ya seperti yang dikatakan tadi. Tidak perlu saya jelaskan lah. Ya, di luar
biasa nih cinta. Ya mungkin kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Baik. Mungkin ini pertanyaan sama bagaimana cara mencintai dalam diam. Sudah tadi Sudah dijelaskan tadi satu-satu sudah jelas. Lanjut saja. Kita lanjut. skip. Skip. Selanjutnya, nah ini juga unik ini pertanyaannya. Pertanyaannya, bagaimana cara bertahan hidup sendiri? Nah, ini pertanyaan baru ini baru orang ini yang mengajukan pertanyaan seperti ini. Unik. Orang kedua. Oh enggak. Dua tadi pertanyaan ini. Bagaimana bertahan hidup sendiri? Luar biasa ya. Kayaknya tidak bisa ya. Kayaknya susah ini kalau kita mau bertahan hidup sendiri. Iya. Ya seperti dia. Manusia itu makhluk sosial. Tidak, kita jawab secara logika saja. Manusia kan makhluk sosial. Saya dari bertiga ini saya ini anak dengan jurusan sosiologi lah. Di dalam sosiologi kami itu manusia tidak dapat hidup sendiri. Mengapa? Saya membutuhkan makhluk sosial. Bagaimana kalian bisa hidup sendiri? Nabi Adam saja bisa hidup sendiri. Kami aja jomblo bisa. Ya. Tapi ada teman-teman Iya. yang Harus selalu support. diri sendiri. Ya, jadi kami tidak sendiri. Ya seperti itu. Pasti kalau bagaimana bertahan hidup sendiri saya tidak bisa menjawab. Mohon maaf ya. Tidak ada orang bisa bertahan hidup sendiri. Mungkin nanti bisa tanya Panji. Oh, Panji ada kameramennya. Oh iya. Panji. Itu Panji saja tidak sendiri. Kita sendiri. Ya, jadi mohon maaf kami tidak bisa menjawab ini. Kecuali Jadi Allah yang sendiri. ya, cuma Allah yang satu. Karena Dia tidak membutuhkan. ya, karena dalam Quran surah An-Naba ayat 8, wa khalaqnakum azwaja. Azwaja. Sungguh kami menciptakan pasangan-pasangan buat aku sendiri. Kita sendiri kalau bisa bertahan. Juga dikatakan kita diciptakan oleh Allah itu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Berarti banyak tuh. Saling kenal mengenal. Katakanlah kepada istri-istrimu. Sudah. Tidak. Beda lagi pembahasan. Skip, Lanjut. skip, skip. Pertanyaan selanjutnya. Apa ini? Wah, ini juga Ya, pertanyaan unik unik lagi. lagi ini. Pertanyaannya itu bagaimana cara mengubah dunia? Wah, luar biasa ini. Ini keren ini sekali ini Saya suka pertanyaannya. pertanyaan. Bagaimana cara mengubah dunia? Ini luar. Siapa yang mau Siapa bicara? yang mau Saya. menjawab? Oke, mungkin saya. Bagaimana cara mengubah dunia? Nggak bisa diubah. Ah. Kita bukan Tuhan. Mungkin mengubah dunia. Ubah pola pikirnya. Di sini di dunia ini ada 3 pemahaman yang luar biasa besarnya. Oh, iya. Yang pertama liberalisme, sosialisme, dan pemahaman Islam. Liberalisme adalah yang menguasai sekarang ini, dan sosialisme banyak menguasai negara-negara di barat, terutama mungkin masuk ke Indonesia juga. Tapi kita mungkin tidak sadari akan hal tersebut. Dan Islam sudah jelas-jelas sudah menguasai sepertiga belahan dunia. Dan selama berabad-abad, bayangkan teman-teman, berabad-abad, adakah ideologi yang semacam ini yang menguasai berabad-abad? Cuman karena keruntuhannya pada tahun 1923 seperti 24. 24 Seperti seperti Lambang kita. lambang dari alias Alias 1924. sangat menyayangkan runtuhnya, karena ada seseorang sosialis dari yang bernama itu Kemal Atatürk, Laknatullah. laknatullah. Masya Allah, dia menyebarkan ideologi sehingga dia menyebarkan akan kebencian terhadap Islam, dan akhirnya Islam runtuh pada zaman itu. Luar biasanya Islam mengatur hingga sepertiga dunia. Jadi apa yang kita lakukan ini adalah sesuatu yang dapat kita beri aplaus yang luar biasa pada Islam, dan semoga Islam bisa jaya kembali seperti sedia kala. Amin. Ini sudah janji. Sudah janji Allah dalam surah Al-Isra ayat 55. An-Nur. Benar. An-Nur ayat 55. Oh iya, An-Nur. maaf. Manusia ya. Silakan baca Oh, sendiri ya. Ah. Saya juga kurang tahu. Dan ada juga Kira-kira. hadis yang podcast itu. Nah, jika ingin mengubah dunia, ubah pola pikirnya. Dunia. Nah, Jangan tadi. jangan dunianya. Susah kalau. Iya. Susah kalau Karena dipalu-palu. yang mengubah dunia itu hanya Allah dan manusianya. Nah, Iya. diubah pola pikirnya. Jangan dulu dari kebanyakan orang, tetapi dari individu masing-masing dulu. Semoga kita bisa memahami Islam dengan baik dan benar. Ya baik. Baca pertanyaan selanjutnya. Sultan. Selanjutnya Semuanya ini. Nah, ini sama Sudah. pertanyaannya ini Allah. tadi.
bagaimana jika kita pacaran tetapi beda agama? Haram. Ya. Sudah Oke, jelas. sudah jelas. Sudah jelas ya. Ini skip. seandainya kamu bertanya nih ke beda agama lain cerita. Lanjut pertanyaan selanjutnya. Nah ini pertanyaannya ini Panjang cukup ini. panjang. Coba. Ini. Coba dengar. Apa yang harus kita lakukan jika ada teman satu kelas yang berbuat maksiat atau pacaran di dalam kelas agar kita terhindar dari Sudah tadi dosa? dijawab ini. Misal ditegur tapi kita juga tidak enak. Bagaimana caranya? Ya. Ini seperti pertanyaan pertama tapi agak beda ya. Jadi Mungkin sedikit lebih panjang. ya Afif bisa menjawab. Jadi begini. Jadi bagaimana kita menegur teman kita, nah, teman sekelas saja kita ambil contoh. Ambil Yang misalnya palu-palu. ada yang berpacaran, Oh ya. ya tegur saja. Oh. Tapi sebagaimana yang dikatakan oleh saudara Mulis tadi di awal-awal bahwa kita cara menegurnya itu cara menegur yang sopan. Ditegur dengan cara yang lemah lembut. Nah, Rasulullah saja yang sudah dijamin masuk surganya, dibukakan semua pintu surga untuknya, sudah diampuni seluruh dosa-dosanya, dia tetap berdakwah dengan halus, berdakwah dengan lembut. Padahal orang yang dia dakwah itu sering menyakiti dia, sering menyiksa para sahabat-sahabatnya. Tapi tetap dia lakukan dengan lemah lembut, tetap dilakukan dengan halus karena Rasulullah itu berpikiran bahwa mereka itu begitu, sikapnya begitu kepada Islam karena mereka belum mengenal Islam. Mereka belum mengerti. Dan kalau misalnya kita ada rasa ketidakenakan kalau kita menegur orang yang berbuat maksiat, berarti kita masih belum sayang kepada teman kita itu. Karena kalau kita misalnya peduli kepada teman itu, pasti kita usahakan bahwa dia itu selalu bersikap baik, selalu bersikap positif. Dan pasti dalam setiap kelas itu semua pasti ada gejala-gejala seperti ini. Ada yang pacaran, kita ingin menegur tapi tidak enak. Nah, kita akan dituduh tidak toleran. Tetapi kalau menurut saya lebih baik kita paksa teman kita masuk surga daripada membiarkannya masuk neraka. Masya. Jadi begitu. Mana bagus, dipaksa masuk surga atau dibiarkan tapi masuk neraka? Karena kita kalau masuk surga itu jangan sendiri-sendiri. Kita ajak teman. Kita masuk surga sama-sama semua. Jangan mau egois sendiri masuk surga. Dengan cara apa? Dengan kita menegurnya dengan baik-baik, mengatakan bahwa pacaran itu apa akibatnya yang telah jelaskan tadi hingga sekarang. Nah, dan saya kira dengan mengambil langkah kecil itu, langkah pertama itu step kita ke depannya akan menjadi lebih mudah. Dan insya Allah kalau kita ikhlas, itu teman kita bisa kembali ke jalan Allah SWT. Baik, saya kira itu. Baik. Sudah jelas. Ya ini minus itu. Minus saya dengan. Oke, pertanyaan selanjutnya. Biasanya Bagaimana kalau misalkan saya berhijrah, namun teman-teman yang lain itu yang belum berhijrah maksudnya, itu seperti ingin menarik kita untuk tidak berhijrah. Bahaya ini. Bagaimana ini? Apakah harus ditinggalkan dan cari teman saleh soleh atau bagaimana? Banyak sekali bagaimana ini? bagaimana? Iya. Maksudnya Iya. bagaimana? Karena keimanan seseorang itu tergantung juga dari temannya. Maksudnya ini apa? Ini? Tergantung lingkungannya maksudnya. Susah. Seperti ini ya. Seandainya keimanan seseorang itu tergantung dari temannya seperti Mus'ab bin Umair. Seandainya keimanan Mus'ab bin Umair itu tergantung dari keluarganya, mungkin dia tidak masuk Islam. Betul tidak? Betul. Ini keluarga loh, bukan teman. Lebih berat lagi. Jadi kalau kita ingin hijrah ya hijrah aja. Terus Dan ditantang. bagaimana kalau ada teman tak yang belum berhijrah? Ajak dia berhijrah. Jangan hijrah sendiri. Karena sesuatu yang sendiri itu sakit. Kita ajak dia berhijrah. Ketika dia belum ingin berhijrah, kita doakan supaya dia berhijrah. Ya seperti itu. Jangan jauhi dia. Kenapa? Kenapa saya bilang jangan jauhi dia? Karena itu merupakan ladang pahala bagi kalian. Contoh aja ya. Kalau kalian berhijrah duluan, lantas mereka belum hijrah, sehingga banyak temanmu, banyak teman kamu kamu tarik untuk berhijrah. Selama dia sholat, gara-gara dia berhijrah karenamu, selama itu kamu juga jalan pahalanya. Jadi seperti itu merupakan amal jariah bagi kalian. Ya, jadi ini juga harus mencari teman soleh atau soleha. Jadi seperti itu. Supaya apa? Supaya keimanan kita terus itu meningkat. Kita minimalisir itu keimanan kita turun. Karena kita ini manusia ya, iman itu kadang naik dan kadang turun. Kalau
iman yang naik terus itu adalah imannya para malaikat. Jadi tidak ada manusia seperti malaikat. Tapi ada juga makhluk yang terus berbuat apa namanya? Setan. Nah, jadi seperti itu. Jika ada manusia yang berbuat baik terus, perlu dipertanyakan dia malaikat atau bukan. Tapi sebaliknya lagi, jika ada manusia yang berbuat buruk terus, yang bertanya. bisa dipertanyakan apa ini, Mas? Kesetanannya. Bukan saya bilangnya, bukan saya bilang kesetanannya. Baik. Jadi kalau ingin berhijrah, hijrah saja. Hijrah saja. Karena salah satu apa itu seseorang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu orang yang berhijrah. Silakan berhijrah. Ya, jadi kami mendoakan yang membuat pertanyaan ini, Saudara atau saudari jika saudara atau saudari jika belum berhijrah, saya harap bisa istiqomah. bisa berhijrah dan istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala dan dapat menarik teman-temannya juga untuk berhijrah, bukan kamu yang ditarik untuk tidak berhijrah. Ya. Mana? Lanjut. Lanjut. Oke, sedikit. Sedikit. Jadi seperti dikatakan tadi Kak Mulis, bahwa kita harus mempunyai teman-teman yang soleh dan banyaki teman tak yang soleh, dan minimalisir juga kalau ingin mendakwakan teman-teman yang jalannya itu belum kepada Islam, dakwakan saya, tapi minimalisir kepada dia yang terlalu banyak bergaul sama dia, tapi banyak bergaul sama teman-teman tak yang soleh. Bagaimana cara mewujudkan kehidupan yang islami? Kayaknya sudah tadi dijawab ini. Jadi Membangkitkan jiwa. Sudah dijawab. Membawakan Itu jiwa tadi, Islam. sudah ada motivasi, faktor lingkungan dan juga kesadaran. Sekarang dari diri sendiri. Ini saja, ini bagus ini tentang utang. Nah, oh iya. Kita Barusan sebagai- ada lagi Pertanyaan muamalah. baru ini. Dari tadi Muamalah. sebenarnya yang kami bahas ini muamalah, karena muamalah itu mencakup pergaulan juga. Ya. Bagaimana kalau kita pernah berutang tetapi belum lunas dan orang yang diutangi menghilang tanpa jejak, jadi langsung tiba-tiba hilang. Jadi begini. Jadi kalau misalnya kita berutang kepada seseorang, lalu lantas saat kita hendak membayar kepada orang tersebut terkait utang piutang kita kepada dia, lantas dia hilang, tiba-tiba hilang tanpa jejak. Atau misalnya kalau misalnya sudah lulus, baru misalnya ternyata kita ingat bahwa ada utang kita sama dia, nah, susah dicari di mana alamatnya sekarang, di mana tinggal, siapa tahu di kuliah di luar daerah. Pertama langkah yang diambil, kalau kita menentukan secara aturannya, kita cari dulu, kita berusaha dengan sungguh-sungguh ikhtiar, kita cari orang yang yang ada haknya kepada haknya dari kita, yaitu utang. Ya, sebagaimana kita akan membayar ke dia, jadi kita harus cari memang betul-betul sungguh-sungguh. Bahkan kalau misalnya kita lihat saja ada uang jatuh, kita ambil, kita cari itu uang yang misalnya kita tidak boleh pakai, kita harus cari dulu siapa yang punya. Selama 1 tahun istiqomah kita sebar pamflet apa poster, nah, pokoknya cari ini pemiliknya, usaha. Nah, baru itu kalau tidak ada memang didapat, sudah diikhtiar sungguh-sungguh dengan betul-betul, baru itu bisa kita gunakan. Ya, dalam jangka waktu 1 tahun. Apalagi ini utang. Nah, ini utang sudah jelas-jelas haknya ditahu punya siapa, tapi susah dalam mencari alamat. Jadi kalau misalnya cara pertama ini kita sudah melakukan dengan cara yang sungguh-sungguh, memang sudah kita lakukan dengan waktu yang lama, dengan cara yang memang sudah maksimal, kita belum temukan, maka kita lakukan cara yang kedua. Nah, cara yang kedua itu kita bersedekah dengan nominal yang sesuai dengan jumlah utang kita, dengan mengatasnamakan nama orang yang terkait kita membayarkan utangnya, atau kita bayar utang kita ke orang itu, tapi kita karena tidak dapat tadi, jadi kita sedekahkan dengan nominal sesuai dengan itu tadi jumlah utang kita kepada dia. Nah, tapi kalau misalnya kita sudah sedekah terkait dengan utang kita tersebut, lalu lantas beberapa waktu kemudian kita ketemu dengan orang itu, nah, kalau begitu kita tanya dulu, kita bertanya mengenai utang tersebut, kita tanya apakah dia ridho bahwa itu utangnya kita sudah sedekahkan dengan nominal yang sama di jalan Allah SWT. Kalau misalnya dia ridho, nah, maka silahkan, sudah terbebas dari utang antum. Tapi kalau misalnya dia tidak ridho, maka bayar dengan jumlah yang sama dengan nominal yang antum sedekahkan.
Jadi tetap wajib dibayar kalau dia tidak ridho. Lalu yang keempat kalau misalnya tidak pernah didapat lagi, baru sudah mikir sedekah tapi kita masih ragu-ragu, kita bisa cari walinya atau ahli warisnya. Kalau misalnya dia sudah meninggal, sudah ditahu alamatnya tapi ditahu sudah meninggal, berarti kita cari ahli warisnya, anaknya kah atau keluarganya, kerabatnya siapa, lalu kita bayarkan utang kita ke ahli waris tersebut. Jadi ada 4 cara itu tadi. Tapi yang paling pertama yang paling utama kita istiqomahkan cari alamat, cari orangnya sungguh atau sedekah itu tadi. Oke. Baik. Dan yang paling penting juga itu seperti yang dikatakan dalam Al-Quran, jadi kita disuruh itu mencatat utangnya. Kita disuruh untuk mencatat berapa jumlah hutangnya. Kalau kita tidak percaya terhadap orang tersebut, dan kita dianjurkan untuk mencatatnya dan memanggil beberapa saksi-saksi orang yang beriman agar kita dapat diingatkan dan kita dapat mengingat utang tersebut, jumlah utang tersebut. Nah, ini kayaknya 1 jam ini. Bagaimana pendapatmu tentang kenakalan moral yang sekarang? Mungkin saya akan menjawab. Wah, barusan ini. Pendapatmu tentang kenakalan moral. Nah, kita tidak bisa memungkiri bahwa moral seseorang itu akan baik terus sepanjang waktu. Pasti akan buruk suatu saatnya, karena memang itulah juga merupakan salah satu tandanya akhir zaman. Nah, bahwa akan tiba suatu zaman di mana perilaku seseorang atau perilaku pemuda remaja pada saat itu lebih buruk dari sebelumnya, dan kedepannya akan jauh lebih buruk lagi. Itu kita tidak bisa memungkiri bahwa kenakalan moral itu di zaman sekarang. Tapi kita sebagai pemuda Islam, kita sebagai remaja yang sering mengikuti kajian-kajian Islam, kita bisa mengurangi, kita bisa menasehati, kita bisa menasihati tadi teman-teman atau orang yang memiliki perilaku yang seperti itu. Kita nasihati juga dengan cara yang baik supaya mereka menerimanya juga dengan baik. Nah, seperti itu. Mungkin mau ditambah? Kira memang kalau kita berbicara dengan terkait kasus atau kejadian-kejadian seperti tawuran, begal, itu sekarang semua terkait identik dengan remaja sekarang, dan itulah kerusakan moralnya sekarang. Nah, itulah kenapa kita jaga diri baik-baik, jangan sampai kita terjerumus juga ke dalam hal seperti itu. Nah, karena seberapapun kita anggap diri itu kita sudah sangat baik, kita anggap kalau sudah belajar agama misalnya, tidak ada jaminan bahwa kita tidak bisa melakukan hal-hal yang buruk seperti itu. Jadi saya kira itu tanggapannya. Lanjut. Bagaimana caranya pacaran Islami? Nah, ini Ini satu lain lagi. Ini tadi pacaran beda agama, sekarang pacaran Islami. Wah, coba juga ini orang bikin pertanyaan ini. Sudah dikatakan pacaran Islami itu cara berpacaran yang diperbolehkan dalam Islam. Wah,